asal usul syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah cinta diri sendiri. Asal usul syirik itu. Ketika orang itu sudah berjarak dengan nafsunya, maka orang itu berarti sudah memulai jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Ada banyak peperangan yang lain yang murni digerakkan oleh adanya ambisi kekuasaan, seperti peperangan di zaman akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastu bi musta'silin lil kufri mustalimi. Sallallahu alaihi. Para tentara Nabi itu min kulli muntadibin, terdiri dari setiap sahabat yang merespon lillahi terhadap seruan Allah Ta'ala, muhtasibin yang mengharap ridho Allah. Yastu menang itu kulli muntadib, bimusta'silin dengan mencerabut lil kufri bagi adanya kekufuran, mustalimi yang menghancurkan. Ini masih bab tentang adanya peperangan. Kita bisa menyelami tentang bab ini dan lama-lama kita bisa menikmati adanya pembahasan mengenai tentang bab peperangan ini. Karena beda jauh antara peperangan di masa Nabi dan pada peperangan-peperangan di selain masa Nabi, berbeda jauh. Kalau di masa Nabi, orang-orang Islam itu berperang mutlak karena mengikuti, merespon seruan Allah Ta'ala untuk berperang. Jadi tidak ada peluang bagi mereka untuk tidak karena Allah. Terutama dari kalangan para sahabat Nabi itu. Nah, sementara ada banyak peperangan yang lain yang murni digerakkan oleh adanya ambisi kekuasaan, seperti peperangan di zaman akhir ini. Itu dapat dipastikan terutama digerakkan oleh adanya ambisi kekuasaan. Dan peperangan di masa Nabi itu menjadi penentu. Apakah seseorang itu mutlak berpihak kepada Allah Ta'ala atau berpihak kepada dirinya sendiri? Orang yang berpihak kepada Allah Ta'ala terjun di peperangan dengan penuh pengharapan dan kegembiraan. Orang yang masih sayang nafsunya sendiri memilih menghindar atau kabur dari peperangan dengan alasan inna buyutana aurah, salah satunya, bahwa rumah kami itu tidak ada yang menjaga. Itu karena itu kemudian dijadikan alasan bagi mereka untuk tidak ikut berperang. Jadi peperangan yang diikuti oleh bala tentara Nabi adalah peperangan yang betul-betul menggembirakan dan menjanjikan. Itulah sebabnya mereka itu terbebaskan dari gertakan rasa takut. Tidak ada takut sama sekali itu. Tidak ada takut sama sekali. Tapi walaupun tidak ada takut sama sekali, tidak lantas mereka itu kemudian bersifat fatalis, tidak. Mereka itu dengan berperang, justru dengan berperang itu mereka sedang menjuntaikan adanya pengharapan-pengharapan kepada Allah Ta'ala. Jadi peperangan itu merupakan pintu bagi mereka untuk bisa menggapai ridho Allah, peperangan itu. Selain itu tidak ada. Bahkan walaupun katakanlah ghanimah, harta rampasan perang itu menjanjikan, bukan untuk itu mereka berperang. Bahkan juga di masa Nabi itu ya, orang yang memiliki nama beken kepahlawanan betul-betul tersanjung. Tapi bukan untuk itu mereka berperang. Di masa Nabi, orang yang memiliki reputasi sosial itu berkaitan dengan adanya kemenangan terhadap kabilah-kabilah lain, bangsa-bangsa lain. Tapi bukan untuk itu mereka berperang. Jadi karena itu ya,
ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat indah menggambarkan kekukuhan bala tentara Nabi dalam berperang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah. Ya. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, ialah cinta Allah, alladzina, kepada orang-orang, yuqatiluna, yang berperang mereka, fi sabilihi, di jalan Allah. Mereka berperang itu sofan, betul-betul berbaris rapi, bersaf-saf. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu sebagaimana bangunan yang tersusun rapi. Jadi mereka itu rapi di dalam berperang, gigih dalam berperang. Nah, rapi dalam berperang itu menunjukkan bahwa hati mereka itu juga rapi di dalam menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, rapi. Oke, coba ya. Pertama begini, orang-orang itu, bala tentara Nabi itu senang berperang, itu jelas merupakan satu kepastian bahwa mereka lebih berpihak kepada Allah ketimbang diri mereka sendiri. Tidak mungkin ya, ketika mereka diganduli oleh rasa sayang kepada nafsu mereka, kepada diri mereka, mereka terjun di peperangan. Itu tidak mungkin. Enggak mungkin. Ini bukan hanya sekedar retorika, itu kalau mati, mati beneran itu. Kalau menggelinding kepalanya, betul-betul menggelinding itu. Ini enggak bisa dihadapi dengan hanya retorika dan kata-kata yang indah. Tidak bisa. Ini harus nyata. Harus nyata. Jadi yang pertama itu menunjukkan bahwa mereka lebih berpihak kepada Allah ketimbang diri mereka. Nah, itulah ya yang diisyaratkan oleh salah satu bait dari puisinya Kiai Haji Muhammad Zuhri. Mari kita berjalan tanpa bergandeng tangan, yang masih sayang dirinya selamat tinggal. Jadi dalam pemahamannya yang luas ya, ayat tadi itu sesungguhnya mengajak kepada kita bahwa dalam hidup ini, dalam perkara apapun, kita mesti lebih berpihak kepada Allah ketimbang kepada nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Mestinya. Mestinya. Sehingga cinta itu menjadi lebih kukuh dalam diri terhadap Allah Ta'ala dibandingkan terhadap apapun yang lain. Ya. Orang begini, cinta segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala, pasti untuk dirinya sendiri itu. Pasti. Jadi kalau cinta apapun yang selain Allah, pasti itu untuk dirinya sendiri. Untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, bahkan untuk kebanggaan dirinya sendiri. Kalau cinta kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, asal usul syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah cinta diri sendiri loh. Asal usul syirik itu. Andaikan orang sudah ambrol, rasa cintanya kepada diri sendiri, maka tidak mungkin orang itu masuk di dalam jebakan kesyirikan. Tidak mungkin. Hanya orang yang terlampau cinta kepada dirinya sendiri, orang itu kemudian terjerumus di dalam lembah kesyirikan. Dan lembah kesyirikan itu, kata Ibn Arabi, adalah ajhalul jahli, induk dari segala kebodohan. Jadi karena itu sayang diri sendiri, jangan terlalu akut, sebab itu adalah induk dari kebodohan. Sebaliknya, kita berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam pemahaman yang parsial itu merugikan diri kita, tapi sesungguhnya itu sangat menguntungkan diri kita dan memuliakan diri kita ketika kita berpihak kepada Allah ketimbang kepada hasrat-hasrat diri sendiri, hasrat-hasrat nafsu kita sendiri. Jadi karena itu penting bagi kita untuk apa? Untuk mengambil jarak dari nafsu. Salah satu caranya adalah tidak semua keinginan kita harus kita loloskan. Harus kita seleksi dulu. Seleksi dulu. Aku pengen ini, pengen itu. Sebentar. Keinginanmu ini apa sebenarnya? Landasannya apa? Jadi, dan itu merupakan ciri-ciri nafsu. Ciri-ciri nafsu itu begini. Apa bedanya nafsu dengan setan? Kalau nafsu itu
menginginkan sesuatu, itu harus sampai didapat itu. Sampai didapat. Walaupun orang itu sudah mengerjakan dosa yang lain, tetap yang satu ini diincar. Beda dengan setan. Kalau setan, yang penting orang terjerumus dalam keburukan. Misalnya setan ngajak ke A yang merupakan keburukan, terus kita melakukan B tapi juga keburukan, itu cukup sudah bagi setan. Kenapa? Intinya sama-sama buruk. Gitu loh. Tapi kalau nafsu, tetap harus A. Itu bedanya ya. Itulah sebabnya di dalam Minhajul Abidinnya Imam Ghazali itu, nafsu itu merupakan penghalang kita kepada Allah Ta'ala yang lebih keparat dibandingkan setan. Lebih berat dibandingkan setan, nafsu itu. Nah, kalau kita mengambil jarak dari nafsu, kita seleksi setiap keinginan, dan keinginan-keinginan yang baik kita loloskan, maka di saat itulah kita kemudian mencintai apapun, tidak otomatis berarti mencintai selain Allah. Tidak otomatis. Kalau kita sudah berjarak dari nafsu itu. Betapa pentingnya kita mengambil jarak dari adanya hembusan-hembusan nafsu. Sangat penting. Jadi karena itu orang yang dewasa adalah dia yang sanggup menyeleksi keinginan-keinginannya, itu dewasa. Kalau tidak sanggup menyeleksi keinginan-keinginannya, itu kanak-kanak walaupun umurnya tua. Ini oke, itu oke, itu enggak ada yang tidak oke, semuanya harus di oke. Itu tetap kanak-kanak itu. Tetap kanak-kanak. Jadi harus kita seleksi. Untuk bisa menyeleksi harus mengambil jarak, baru bisa menyeleksi. Nah, ketika orang itu sudah berjarak dengan nafsunya, maka orang itu berarti sudah memulai jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Memulai jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Dan ketika orang itu jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, maka dapat dipastikan orang itu tidak akan pernah jatuh cinta kepada apapun yang lain, selain itu merupakan wasilah atau perantara semata-mata. Selebihnya tidak. Dan kalau sudah begitu, orang ini masuk dalam kategori sebuah ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini ya. Orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman, nancap imannya kepada Allah Ta'ala, betapa dahsyat cinta mereka kepada Allah. Dahsyat. Enggak tanggung-tanggung, Allah yang memuji bahwa cintanya itu dahsyat. Jadi ketika Allah Ta'ala turun tangan memuji seorang bahwa cinta orang itu dahsyat kepada Allah Ta'ala, maka cukup satu pujian Allah itu cukup menggema di seluruh alam raya. Bahkan malaikat-malaikat itu oleh Allah Ta'ala diberitahu, aku mencintai fulan bin fulan, aku mencintai fulan bin fulan. Maka tidak ada satupun waliullah yang tidak dikenal oleh para malaikat. Kenapa? Allah sudah mengumumkan. Itu yang disebut dengan ma'rufun fis sama. Orang yang masyhur, orang yang terkenal di langit. Banyak orang-orang di bumi ini yang lahiriahnya jembel, tapi ma'rufun fis sama. Orang-orang itu masyhur di langit, di kalangan para malaikat. Bagaimana mungkin tidak masyhur ketika Allah sudah mengumumkan cintanya kepada orang itu. Nah, kalau sudah masuk dalam ayat itu pasti masuk dalam kategori yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ada saling cinta antara Allah dengan mereka. Maka karena itu orang-orang yang berperang dari kalangan para sahabat Nabi, pastilah mereka adalah orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Maka dapat dipastikan posisi sahabat Nabi itu di atasnya para wali itu. Karena itu ada sebuah kitab biografi para wali yang ditulis oleh Syekh Abu Nuaim Al-Isfihani ya. Terdiri dari 11 jilid. Khusus jilid terakhir itu indeks. Jadi 11 jilid itu belum ada terjemahannya yang saya tahu ya. Jadi 11 jilid. Wali yang pertama yang disebut oleh Abu Nuaim itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi di kalangan para sahabat. Itu berarti apa? Jauh di atasnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Jadi yang pertama kali disebut sebagai wali oleh Syekh Abu Nuaim itu adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, kita bisa membayangkan
betapa mereka itu lebih berpihak, lebih berhasrat kepada Allah Ta'ala ketimbang kepada diri mereka. Karena itu peperangan yang berat di mata orang lain enteng bagi mereka. Bahkan selalu ditunggu-tunggu, kapan ya ada peperangan lagi ya, kapan ya, gitu loh, ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena salah satu pintu untuk mendapatkan realisasi dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang senantiasa menunggu waktu-waktu sholat. Ditunggu itu waktu sholat itu, mendebarkan. Saat-saat mau sholat itu mendebarkan. Dan itu adalah cerminan Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Rasul wudhu mau sholat, kata Siti Aisyah ya, setelah beliau wudhu, seolah-olah beliau tidak kenal siapa aku ini, tidak kenal istrinya ini. Dari saking apa? Degup-degup cintanya kepada Allah Ta'ala begitu kencang, begitu kuat. Sampai seolah-olah nggak kenal. Nggak kenal. Itu berarti apa? Berarti betul-betul menunggu datangnya saat-saat yang penuh dengan adanya cemburayu rohani itu loh. Betul-betul ditunggu. Nah karena itu kemudian kalau terjadi kebalikannya ya, kita seolah-olah nggak hirau mau datang mau tidak waktu sholat, nggak ada getaran apapun, itu juga menunjukkan kualitasnya. Mau datang, mau nggak datang, malah sebaiknya nggak usah datang, apalagi subuh. Nah ya itu menunjukkan kelasnya seberapa. Menunjukkan kelasnya seberapa. Ketika kita makin greget kepada Allah Ta'ala lewat pintu sholat yang memang sudah disediakan untuk diri kita, itu juga menunjukkan kelasnya. Oh gitu loh. Jadi karena itu kita perlu apa? Perlu menyuburkan hati kita agar tumbuh pohon-pohon rohani. Terus disuburkan. Dan ngaji seperti ini dalam rangka menyuburkan pohon rohani itu. Ngaji begini ini. Kalau tidak, itu hanya berarti ilmu dan konsep. Enggak ada ilmu rasanya kalau tidak begitu. Jadi ternyata apa? Peperangan-peperangan di masa Nabi kita bisa bawa sampai sekarang ini, nilainya ke dalam kehidupan diri kita. Nilainya kita bawa. Nilainya kita bawa. Karena toh paling musuh di hadapan kita itu nafsu kita sendiri. Paling musuh itu nafsu kita sendiri. Adapun musuh-musuh di luar itu ya, itu jauh lebih ringan kita hadapi. Asalkan kita itu mendapatkan janji dari ridha Allah Ta'ala. Lebih gampang. Yang lebih sulit itu adalah berhadapan dengan musuh yang kita ajak kemana-mana. Kita ajak makan, ajak minum, ajak tidur, dan lain semacamnya. Lalu harus kita lawan dengan tinju-tinju kita. Itu yang tidak mudah. Jadi karena itu, betul-betul nyata bahwa nafsu amarah kita adalah musuh paling keparat dalam kehidupan diri kita. Jadi karena itu kata kitab Burdah, jangan pernah berbaik sangka kepada nafsumu. Jangan pernah berbaik sangka. Sekali kau berbaik sangka, maka kekalahan sudah dimulai dalam peperanganmu itu. Jangan pernah berbaik sangka kepada nafsu amarah. Baru ketika kita sudah memiliki nafsu yang steril, ya, yang sampai di tahap aman, yaitu nafsu mutmainnah. Oh, itu sudah surga berarti hidup ini bagi diri kita. Sudah surga. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan undangan VVIP dari Allah Ta'ala, dipanggil dengan penuh mesra. Di saat itu, kita tidak memiliki keinginan apapun kecuali kebaikan. Seluruh keburukan itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk memukau diri kita di saat itu. Hilang kekuatannya. Untuk orang-orang yang remang-remang keimanannya, maka keburukan-keburukan itu kadang menarik juga. Makanya ada istilah dosa yang kadung menjadi langganan. Jadi ketika sudah malam makin sepi, ada dosa-dosa langganan lewat HP itu. Ada dosa-dosa langganan itu. Yang terlalu eman-eman kalau diputus begitu saja. Nah, itu harus kita perangi, lawan. Sampai kita tidak memiliki ketertarikan kepada segala pukauan-pukauan keburukan itu. Sampai tidak tertarik. Sampai akhirnya kita kesemsem Gusti Allah. Baru di saat itu kita mendapatkan undangan VVIP.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Oke, saya kira itu saja. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita. Amin ya mujibus sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.